Liverpool menjadi tim yang paling senyap di bursa transfer kali ini. Sampai dengan pertengahan bursa transfer musim panas, belum ada satupun pemain yang datang. Fakta ini bertolak belakang dengan para kompetitor lainnya di Liga Premier Inggris. Bahkan, klub-klub yang notabene bukan termasuk Big Six pun jor-joran dalam urusan belanja pemain. Pasifnya Liverpool di bursa transfer rasanya menjadi sesuatu yang tidak wajar. Apalagi The Reds mengusung ambisi baru bersama juru taktik anyarnya Arne Slot. Alih-alih merekrut pemain baru, Slot memilih meneruskan skuad warisan dari Jurgen Klopp. Lantas, mengapa aktivitas transfer Liverpool begitu sepi tahun ini? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Masa kontrak Jurgen Klopp yang telah selesai pada akhir musim 2023-2024 membuat Liverpool jadi perbincangan. Bagaimana tidak, selama ini sosok Klopp adalah sosok yang begitu lekat dengan Liverpool. Namun perjalanan hampir 9 tahun bersama The Reds pada akhirnya selesai pasca Klopp mengumumkan bahwa dirinya tidak akan memperpanjang kontrak. Kepergian Klopp praktis membuat Liverpool mencari nahkoda anyar. Jatuhlah pilihan The Reds kepada sosok Arne Slot, seorang pelatih muda asal Belanda yang tampil sensasional menukangi Feyenoord. Liverpool memilih Slot bukan tanpa alasan. Kemiripan pola permainan serta semangat juang yang sama antara sang pelatih dengan Klopp menjadi faktor penentu dalam penunjukan Slot. Kedatangan arsitek baru tentu saja membawa ambisi yang baru pula buat klub asal Merseyside. Bagi Slot, kepindahan ke Premier League yang menurut banyak orang adalah kompetisi terbaik adalah sebuah momen besar. Pelatih berkepala pelontos itu enggan menyia-nyiakan kesempatan melatih klub sebesar Liverpool. Bersamaan dengan itu, Liverpool juga mengusung ambisi serupa. Slot diharap mampu meneruskan apa yang sudah dibangun klub selama hampir 9 tahun di Anfield. Tentunya ada ekspektasi besar untuk memenangi gelar juara. Walaupun dinilai dari bagaimana Slot datang, Liverpool tampaknya tak mau tergesa-gesa mengejar piala. Terlepas dari bagaimana dominannya Manchester City dalam 4 musim terakhir, Premier League tetap menjadi kompetisi yang sangat kompetitif. Bagi Liverpool, target yang mereka berikan untuk Arne Slot tidak muluk-muluk. Bisa bersaing di papan atas saja sudah cukup bagus buat seorang pelatih yang baru merasakan atmosfer IPL. Kedatangan seorang pelatih baru umumnya membuat sebuah klub bergerak aktif di bursa transfer. Pelatih baru itu praktis membawa ide-ide baru dan harus mencari pemain sesuai komposisi dan ide yang ia bawa ke klub. Namun, yang terjadi di Liverpool 180 derajat berbeda. Saat yang lain sibuk belanja pemain, Liverpool justru jadi yang paling senyap dan irit dalam urusan belanja. Terkhusus klub-klub IPL, banyak klub yang jor-joran dalam urusan belanja pemain sebelum musim 2024-2025 bergulir. Bahkan klub sekelas Aston Villa, West Ham, dan Brighton saja rela mengeluarkan banyak dana demi memenuhi kebutuhan akan pemain baru. Klub-klub ini sadar kalau kompetisi bakal semakin sengit dan diperlukan amunisi baru untuk bisa tetap bersaing di kasta tertinggi Inggris. Namun, Liverpool tampaknya tidak terpengaruh dengan situasi belanja jor-joran yang ada di sekitarnya. Data dari yang dirangkum dari Transfermarkt, Liverpool ada di urutan paling buncit dalam urusan transfer pemain. The Reds menjadi satu-satunya tim Inggris dengan pengeluaran Rp0 sepanjang bursa transfer musim panas dibuka. Sepinya aktivitas transfer Liverpool ternyata tidak cuma berlaku pada sektor kedatangan pemain. Kepergian pemain dari Anfield juga terbilang sunyi senyap. Tercatat akhir musim ini hanya ada 3 pemain yang pergi, termasuk Thiago Alcantara yang memutuskan pensiun. Semua pemain tersebut pergi karena masa aktif kontrak yang telah habis, bukan karena mereka dibeli atau ditebus oleh klub lain. Pasifnya pergerakan Liverpool di bursa transfer kali ini bisa ditelisik dari berbagai penyebab. Dua yang paling penting adalah masalah finansial dan warisan. Arne Slot dan manajemen The Reds boleh barangkali menyatakan fakta bahwa skuad warisan Jurgen Klopp sudah cukup memadahi.
Namun problem utama Liverpool dalam urusan transfer sejatinya adalah cekaknya anggaran belanja. Sudah sejak era Jurgen Klopp, Liverpool tidak memiliki dana belanja yang besar. Fenway Sport Group atau FSG sebagai pemilik tampaknya tidak memiliki kekuatan finansial sebesar pemilik Chelsea atau Manchester City. Oleh karena itu, Liverpool selalu berhemat dan harus pandai-pandai mengelola keuangan setiap kali bursa transfer dibuka. Cerita yang sama tersaji di bursa transfer musim panas ini. Arne Slot tidak mendapat banyak anggaran untuk belanja pemain. Di sisi lain, Slot adalah seorang pelatih kepala, bukan manajer. Artinya, pelatih asal Belanda itu tidak punya banyak kewenangan terhadap urusan transfer klub. Sejak awal penunjukannya, Slot memang dirancang hanya untuk menjadi pelatih kepala, bukan manajer sebagaimana Klopp dahulu menjabat. Untuk itu, Slot hanya diberi fokus mengelola urusan teknis di atas lapangan. Berangkat dari situlah, Slot memilih fokus memahami skuad warisan peninggalan Klopp alih-alih meminta pemain baru. Dalam sebuah wawancara bersama awak media, Slot bilang bahwa dirinya hanya fokus pada bagaimana cara bermain di atas lapangan. Toh bagi Slot, pemain baru bukan sesuatu yang penting. Bagi sang pelatih, hal terpenting adalah menampilkan permainan terbaik di atas lapangan dengan atau tanpa pemain baru sekalipun. Beruntung bagi Slot, perkembangan akademi Liverpool meroket begitu pesat, seiring dengan tradisi Liverpool yang selalu berhemat. Sudah sejak era Jurgen Klopp, banyak pemain akademi yang pada akhirnya jadi skuad inti The Reds. Ada lebih dari 15 nama pemain akademi yang tercatat sukses diorbitkan Klopp ke tim utama. Slot kini bersiap mengikuti rekam jejak pendahulunya dengan mengandalkan pemain muda sebagai pilar utama. Liverpool barangkali menjadi klub yang paling iri dalam urusan transfer. Namun fakta itu pula lah yang menjadikan mereka layak sebagai klub yang paling bijak dalam mengelola keuangan. Faktanya, tidak selamanya pengeluaran besar menghasilkan prestasi. Arne Slot benar bahwa hal terpenting dari sebuah tim adalah bagaimana caranya menampilkan permainan terbaik bahkan tanpa pemain baru sekalipun. Chelsea menjadi sebuah contoh bagaimana pengeluaran besar tidak menjamin prestasi sebuah tim. Musim lalu, The Blues menjadi tim paling boros dengan pengeluaran belanja pemain menyentuh 400 juta euro. Namun soal prestasi, klub yang berbasis di London justru melempem dan hanya sanggup menjadi tim penghias papan tengah. Liverpool sementara itu selalu menjadi yang terbelakang kalau soal adu boros pengeluaran dalam hal belanja pemain. Kendati demikian, soal prestasi, The Reds adalah salah satu tim yang terdepan. Suka tidak suka, Liverpool adalah satu-satunya tim yang secara konsisten mengganggu dominasi Manchester City dalam perburuan gelar EPL tiap musimnya. Tahun 2019, Liverpool ada pada situasi serupa sekarang, yakni begitu senyap dalam bergerak di bursa transfer. Tercatat hanya ada 4 pembelian yang dilakukan Liverpool kala itu. Budget transfer yang dikeluarkan The Reds pun tidak sampai menyentuh 15 juta euro atau sekitar 261 miliar rupiah. Namun minimnya pergerakan Liverpool kala itu ternyata berbanding terbalik dengan prestasinya. Liverpool secara impresif berhasil menjuarai Premier League 2019-2020 dengan dominan. The Reds menaklukkan Manchester City dalam persaingan gelar sekaligus menyudahi puasa trofi EPL 30 tahun lamanya. Satu hal yang menarik kalau berbicara soal Liverpool musim 2019-2020 adalah pondasi mereka yang sudah terbentuk kala itu. Sebelum menjalani bursa transfer yang begitu senyap, Liverpool sudah lebih dulu jor-joran. Kedatangan beberapa pemain termasuk Alisson Becker yang memakan 100 juta euro lebih telah membentuk sebuah pondasi yang kokoh untuk skuad Liverpool. Tahun ini memang tidak ada belanja jor-joran di musim sebelumnya. Klub musim lalu juga mengalami periode transfer yang terbilang sepi. Namun pondasi yang dibangun itu masih tetap ada. Gaya main Arne Slot secara garis besar mirip-mirip Klopp, yakni menerapkan pola high press walau secara permainan Slot lebih menekankan penguasaan. Walau mengandalkan para pemain muda, Slot tampaknya telah menemukan adanya chemistry antar pemain. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Slot memenangkan 3 laga uji coba pertamanya sebagai nahkoda anyar.
Dalam 3 laga tersebut pula sudah kelihatan kalau Slot mengusung pola dan taktik permainan yang menjanjikan. Slot pernah bilang bahwa taktik yang ia usung adalah taktik yang adaptif dan fleksibel. Sang pelatih membuktikan omongannya dengan menempatkan gelandang seperti Dominik Szoboszlai dan Harvey Elliott sebagai gelandang false nine dalam beberapa kesempatan. Taktik seperti ini menjadi opsi di tengah minimnya pilihan lini serang mengingat para striker The Reds seperti Darwin Núñez belum kembali dari rehat jeda internasional. Sesenyap apapun pergerakan Liverpool di bursa transfer, yang terpenting pondasi kuatnya sudah dibangun. Slot membawa sesuatu yang menjanjikan untuk tim asal Merseyside. Tinggal menunggu apakah pondasi dan struktur yang kuat ini bisa menghasilkan sesuatu yang bagus sebagaimana Klopp di musim 2019-2020. Sepinya aktivitas transfer Liverpool di bursa transfer kali ini acap kali menjadi bahan olokan, bahkan dari fans sendiri. Namun satu yang pasti, sepinya aktivitas transfer bukan berarti tim tersebut tidak bisa berprestasi ketika musim resmi bergulir. Liverpool telah membuktikannya dengan mengubah sepinya pergerakan menjadi ajang buka puasa gelar EPL pada 2019-2020. Arne Slot memang tidak mendapat kewenangan penuh untuk urusan belanja pemain. Namun hal itu malah membuat sang pelatih bisa fokus sepenuhnya menerapkan ideologi sepak bolanya yang kelihatan sudah nyetel dengan skuad The Reds. Lantas, menurut football lovers yang menonton video ini, apakah Liverpool bisa kembali bersaing memperebutkan gelar musim depan dengan sepinya aktivitas transfer mereka sekarang? Komen jawabanmu di bawah ya.